Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Widianto. Saya Dewi Latifah. Saya Frida Yunamayanti. Saya Dino Putra Wicaksono. Pada uji daging ini dilakukan pengamatan terhadap perbedaan antara daging ayam dan daging sapi secara organoleptik, ciri ayam segar, ciri ayam tiren, dan ayam yang halal. Daging ayam memiliki warna yang umumnya putih kekuningan, serat yang relatif halus, konsistensi yang tidak terlalu padat, dan tidak memiliki lemak di antara serat dagingnya. Sementara daging sapi berwarna merah tua segar, serat yang lebih besar, konsistensi padat, dan terdapat lemak berwarna kekuningan di antara serat dagingnya. Ayam yang segar memiliki ciri-ciri antara lain warna daging terlihat putih kemerahan, juga terasa kesat, warna kulit terlihat putih kekuningan. Kuning inilah yang menunjukkan serat-serat lemak ayam. Permukaan kulit bersih tanpa bercak darah atau kotoran, tidak tercium bau menyengat, dan tidak ada air yang keluar dari rongga perut. Berbeda dengan ayam tiren yang memiliki ciri-ciri antara lain, terdapat bercak merah atau darah di kepala dan atau leher ayam, warna daging terlihat kebiruan, pucat dan tidak segar, sayatan atau potongan pada bagian leher tidak lebar, serta tercium bau amis yang cenderung busuk. Daging yang halal didapat dari ternak yang disembelih sesuai dengan syariat agama, atau dapat dilihat dari sayatan pada lehernya, di mana bekas sayatan pada leher ayam hidup yang disembelih umumnya tidak beraturan, sedangkan pada ayam tiren sayatannya terlihat halus. Rantai produksi ayam pedaging merupakan suatu sistem pengaturan yang berkaitan dengan aliran produk, aliran informasi, dan aliran keuangan. Kegiatan dalam rantai produksi ayam pedaging terdiri dari proses pemeliharaan produk ayam oleh peternak yang awalnya berupa bibit ayam berumur 1 hari atau disebut day old chicken atau DOC. Kemudian melalui pemeliharaan dengan kandang close house sampai ayam mencapai bobot yang ditentukan dan dapat dipanen hingga akhirnya mencapai ke tangan konsumen. Ini merupakan skema rantai produksi ayam pedaging dari hulu ke hilir, mulai dari peternakan hingga ke tangan konsumen. Rantai produksi ayam pedaging dimulai dari peternakan, pemeliharaan ayam DOC dengan sistem close house. Pemeliharaan dilakukan hingga ayam mencapai bobot yang dikehendaki oleh pasar. Pemeliharaan memakan waktu setidaknya 22-35 hari masa pemeliharaan. Ayam yang sudah mencapai bobot panen kemudian memasuki tahapan jarangan dan ayam dibawa ke rumah potong ayam atau RPA. Di RPA, ayam diolah dengan cara penyembelihan, penyabutan bulu, dan pemotongan sesuai dengan keinginan pasar. Setelah dari RPA, ayam yang telah diolah kemudian didistribusikan kepada konsumen melalui toko produk ternak atau pasar. Konsumen dapat memperoleh ayam di pasar setempat dengan ukuran dan spesifikasi yang diinginkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan uji candling pada telur, yaitu dengan cara menyenter telur dari bawah. Nah, kita bisa lihat kuning telur ini berada di tengah-tengah ya. Berarti yang menandakan bahwa telur dalam keadaan yang masih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji apung pada telur. Uji apung dilakukan dengan mencelupkan telur ke dalam air ya. Nah, jika telur itu tenggelam berarti telur masih keadaan layak. Dan jika telur itu mengapung berarti sudah dalam keadaan tidak layak. Dan sampel telur yang kami gunakan ini tenggelam, yang artinya masih layak digunakan atau masih bagus telurnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsistensi telur. Ya, konsistensi telur tuh dengan cara memecahkan telurnya ditaruh di piring. Nah, kita bisa lihat ini itu adalah albumen kentalnya dan ini cair. Dan jika telur masih bagus, ini kuning telur diangkat tidak pecah nih. Nah, ini pokoknya tidak pecah lah, diangkat susah soalnya tangan satu ya, maaf. Sudah seperti itu. Berikut merupakan contoh rantai produksi dan distribusi pada telur. Di sini saya mengambil sampel yaitu pada peternakan ayam petelur PT Trisakti Abadi Farm. Proses yang pertama yaitu mengumpulkan telur menggunakan mesin egg collector. Kemudian telur ditampung atau ditata menggunakan egg tray dan disusun dengan rapi.
sebelum masuk ke dalam gudang. Dalam proses ini telur juga dilakukan penyeleksian, yaitu memisahkan telur kualitas baik dengan telur kualitas kurang baik. Setelah dari kandang, telur akan dibawa ke gudang untuk dilakukan packing yang dimasukkan ke dalam peti dengan kapasitas satu peti 10 kg. Di dalam gudang juga dilakukan penyeleksian telur kembali, yaitu memisahkan telur yang berwarna putih, telur yang memiliki cangkang yang retak, dan lain sebagainya. Setelah dimasukkan ke dalam peti dan dirasa telur memiliki kualitas yang baik, selanjutnya telur dalam peti akan diangkat atau didistribusikan dengan mobil pick up atau mobil khusus sembako yang akan disetorkan menuju seluruh wilayah Kabupaten Batang, mulai dari pabrik pembuatan makanan, pasar, dan tempat lainnya. Sedangkan telur yang memiliki kualitas kurang baik seperti telur yang retak, telur yang putih akan dijual ke penjual kue atau pembuat kue. Kemudian, pendistribusi akan memberikan telur sesuai dengan permintaan pembeli. Tahapan yang terakhir yaitu telur akan dijual mulai dari pasar, toko sembako untuk dikonsumsi oleh konsumen. Uji kesegaran susu dapat dilihat dari hasil pengujian organoleptik susu yang meliputi warna, bau, rasa, dan kekentalan susu tersebut. Pengujian dilakukan dengan membagi susu menjadi 2 sampel, di mana pada sampel pertama susu didiamkan terbuka pada suhu ruang selama kurang lebih 1 hari, sedangkan pada sampel kedua susu dibiarkan tetap berada di kemasan dalam keadaan tertutup rapat. Susu sampel pertama berwarna lebih bening daripada sampel kedua yang berwarna putih kekuningan. Hal ini sesuai dengan standar nasional Indonesia bahwa sampel kedua merupakan susu segar yang berwarna putih kekuningan. Warna putih kekuningan susu berasal dari kasein. Selain itu, terdapat karoten yang mengakibatkan produk ini kadang-kadang berwarna kekuningan. Beberapa faktor yang mempengaruhi warna pada susu diantaranya yaitu komposisi kimia dan material fisik seperti jumlah lemak, kekentalan susu, kandungan darah, dan jenis pakan yang diberikan, tumbuhan mikroba atau kapang pembentuk pigmen pada permukaan susu atau seluruh bagian susu. Susu pada sampel pertama tidak memiliki aroma khas normal susu. Hal ini karena susu telah tercemar bakteri politik yang telah memecah lemak. Sedangkan pada sampel kedua, susu beraroma normal, yaitu memiliki bau khas jenis ternak itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi aroma pada susu diantaranya yaitu gangguan fisik dari ternak, benda asing yang mempunyai aroma kuat, absorpsi aroma susu dengan lingkungan, dekomposisi komponen susu dengan bakteri dan mikroorganisme lain, dan adanya bahan asing yang mengkontaminasi susu. Susu pada sampel pertama memiliki rasa asam. Hal ini karena adanya fermentasi laktosa oleh bakteri sehingga menghasilkan asam laktat yang menyebabkan tingkat keasaman pada susu meningkat. Pada sampel kedua, susu memiliki rasa yang normal yaitu gurih sedikit manis yang berasal dari lemak susu dan protein yang terkandung di dalamnya. Rasa pada susu dipengaruhi oleh kadar lemak, protein, dan mineral terdapat pada susu. Susu pada sampel kedua memiliki kekentalan yang normal, serta tidak terdapat lendir ataupun busa yang terbentuk pada sendok. Kekentalan susu ini dipengaruhi oleh komposisi susu segar, umur hewan, dan beberapa perlakuan seperti adanya pengadukan cukup lama yang akan menurunkan kekentalan susu. Susu sampel pertama memiliki tekstur lebih kental dibandingkan susu sampel kedua. Hal ini dapat terjadi akibat adanya pengasaman, aktivitas bakteri, pemaraman yang akan menaikkan kekentalannya. Uji gigih merupakan uji kualitas susu dengan cara mendidihkan. Pada prinsipnya, uji ini untuk mengetahui kestabilan khasiat susu, di mana kestabilan susu akan berkurang jika susu menjadi asam, sehingga akan menggumpal atau pecah dididihkan. Asam dihasilkan dari penguraian laktosa oleh mikroba, di mana asam tersebut mengakibatkan protein susu mudah mengalami denaturasi dan menggumpal bila dilakukan pemanasan.
Dalam video diketahui bahwa susu tidak mengalami penggumpalan atau pecah saat dididihkan. Hal ini berarti susu masih dalam kondisi baik sehingga layak untuk dikonsumsi. Uji pemalsuan susu dilakukan dengan penambahan air, di mana susu yang telah ditambahkan air akan memiliki volume yang bertambah serta konsistensi yang lebih cair bila dibandingkan dengan susu murni. Rantai produksi susu kambing perah dimulai dari peternakan. Pemeliharaan dilakukan pada kambing yang sedang mengalami masa laktasi. Kemudian setiap harinya dilakukan pemerahan terhadap kambing yang sedang dalam masa laktasi. Susu kemudian disaring untuk menghilangkan kemungkinan adanya kotoran pada susu. Lalu susu dikemas dengan kemasan plastik, kemudian kemasan pun disegel agar terhindar dari bakteri atau virus yang dapat mencemari susu. Ini merupakan potret kegiatan pendistribusian susu. Susu didistribusikan ke pabrik untuk diolah kembali atau langsung didistribusikan ke konsumen dalam bentuk susu segar.